terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam dialog khusus bersama Dispenduk Capil Kabupaten Kediri. Nah ini pemirsa, tak terasa sudah di segmen akhir. Kita akan bahas lebih lanjut lagi tema kita pada hari ini, yakni administrasi kependudukan. Oke, ini saya ingin tanya ini, entah ke Pak Pangkat atau Pak Kavi, sebenarnya dari Dispenduk Capil sendiri selain menerbitkan dokumen begitu ya, apa yang diterbitkan lagi oleh Dispenduk Capil Kabupaten Kediri, dan biasanya sih untuk apa sih Pak? Gitu. Monggo, ini Pak Kavi atau Pak Pangkat yang ingin menanggapi? Ya, gini ya. Jadi administrasi kependudukan itu intinya adalah kegiatan penataan dan penertiban. Outputnya adalah dokumen, data, dan tertib nih. Sehingga di samping dokumen itu, Dinas Kependudukan juga outputnya adalah data kependudukan yang digunakan untuk perencanaan pembangunan, penanganan untuk pemilu seperti Pilek ini ya, itu kemudian untuk penanganan kriminalitas dan lain-lain. Jadi ada data itu juga untuk perencanaan, itu juga di samping itu juga digunakan untuk seperti data kemiskinan. Itu juga masuk di situ. Kemudian data untuk pengurusan BPJS kita juga termasuk situ. Jadi banyak untuk penggunaan data itu. Berarti banyak instansi-instansi yang memang membutuhkan data itu sendiri ya dari Dispenduk Capil begitu? Ya, hampir semuanya yang membutuhkan itu. Makanya data itu memang kita siapkan mulai di desa sudah ada. Jadi data sudah bisa dilihat di desa. Di kecamatan juga ada, di dinas juga ada. Sehingga yang membutuhkan bisa langsung bisa menanyakan ke petugas IT desa, ini bisa seperti Nanti itu. tidak harus ke dinas gitu Pak Pangkat nggih? Iya, kalau hanya ngecek nih, sini namanya siapa, ke desa cukup, tidak usah ke dinas, tidak bisa. Seperti itu. Ya. Oke, kalau kita melihat sendiri, kalau kita datang langsung ke Dispenduk Capil Kabupaten Kediri kan banyak sekali gitu pemohon atau masyarakat yang memang mengurus data di situ. Banyak sekali sampai berjubel. Nah ini saya ingin ke Pak Kavi dari sistem informasinya sendiri. Nah ini seperti apa sih cara menangani gitu ya banyaknya animo warga yang datang langsung ke dinas, ini seperti apa sih? Pertama bahwa sebenarnya untuk pelayanan di dinas itu sekarang ini hanya sekian persen dari pelayanan keliling satu hari jadi kita, kemudian online desa kita. Sebenarnya itu sudah terurai. Saat ini menurut kami bahwa memang kita tetap berbenah bahwa nanti kita akan lebih cepat, lebih efisien lagi. Saat ini alhamdulillah siapapun yang datang ke Dukcapil itu pasti kita layani. Itu yang dan itu pada saat jam kerja. Jadi menurut kami secara sistem sudah kita perbanyak SDM-nya pertama, lalu kita perbarui peralatannya, kemudian jaringan kita selalu adakan pengawasan untuk jaringannya agar selalu lancar. Jadi untuk pelayanan yang di Dispenduk Capil sebenarnya saat ini sudah bisa dibilang nyaman lah. Tetapi kita pasti akan tetap untuk berupaya lebih nyaman lagi. Oke, nah itu tadi dari pelayanan di Dispenduk. Nah kalau ke Pak Pangkat sendiri, melihat terobosan-terobosan yang sudah dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Kediri, masyarakatnya seperti apa sih menurut Pak Pangkat sendiri? Ya, saya kira dengan adanya perubahan, jadi percepatan penyelesaian, ada pelayanan yang di desa, ada yang keliling, itu saya kira masyarakat banyak terbantu ya dari situ, tidak secara repot. Cuma memang untuk merubah kebiasaan masyarakat yang kita kalau tidak butuh dan ngurus itu ya memang perlu waktu. Perlu waktu itu juga seperti itu. Sehingga kalau kita sudah program seperti itu, tadi ada satu lagi yang perlu sampaikan tadi, kita melakukan perekaman KTP elektronik ke sekolahan-sekolahan itu untuk SMA itu kita laksanakan seperti itu. Ini juga kita nanti punya PR untuk perekaman KTP elektronik ini menjelang Pilek dan Pilpres itu kan harus penduduk yang usia 17 tahun pada hari pencoblosan itu kan harus sudah direkam KTP elektronik. Itu juga merupakan PR kita. Nanti kita akan siapkan untuk kegiatan seperti kemarin pada waktu
Pilgub, kita juga bentuk tim. Kita melakukan perekaman keliling ke kecamatan-kecamatan khusus untuk merekam itu saja, sehingga harapan kami nanti jangan sampai ada penduduk yang tidak kehilangan hak pilihnya seperti itu. Oke, nah Pak Mangkat nih saya tertarik nih tadi ada pelayanan ke sekolah-sekolah, ini tertinggal belum kita bahas tadi. Nah ini mumpung di segmen akhir kita bahas nih Pak Mangkat. Nah ini sejauh ini pelayanan terjun langsung ke sekolah-sekolah ini seperti apa sih yang dilakukan oleh Dispenduk Capil sendiri? Sudah di sekolah mana saja atau sudah menyeluruh, atau responnya seperti apa dari para pelajar? Kan biasanya kalau pemula itu masih sangat semangatnya menggebu. Nah ini gimana ini Pak Mangkat? Iya, saya kira hampir semua ya, sudah hampir semua SLTA, baik SMK atau SMU umum itu sudah semuanya responnya bagus. Jadi memang kita kerjasama dengan kepala sekolah ya, dari sekolah kemudian didatangkan, kita rekam di sekolah, nggak ada masalah, bagus sekali responnya. Oke, itu tadi respon dari para pelajar sendiri. Nah ini jadwalnya sendiri gimana ini Pak? Ini kita rekam pada waktu hari Sabtu Minggu Pak Sabri ya. Itu dari Sabtu dan Minggu kita melakukan perekaman ke sekolah-sekolah. Setiap 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali atau seperti apa? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali setiap hari Sabtu dan Minggu. Iya. Oke, luar biasa sekali. Tadi pemirsa banyak sekali terobosan yang dilakukan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Kediri. Baik Pak Pangkat, ini di segmen akhir nih Pak Pangkat, saya ingin Pak Pangkat menegaskan lagi nih kepada pemirsa bahwa semua pengurusan dokumen itu gratis gitu loh. Mungkin biar masyarakat juga nggak malas untuk ngurus dokumen. Ini monggo Pak Pangkat. Ya. Jadi pemirsa yang hormati, yang pertama jelas diatur dalam aturan dalam undang-undang bahwa pengurusan dokumen kependudukan itu tidak dipungut biaya. Jadi harapan saya kalau memang kita sudah menyiapkan semua di tingkatan pelayanan, baik di desa ada pelayanan, di kecamatan juga ada pelayanan KK sama perekaman KTP di kecamatan, kemudian di dinas malah lengkap semuanya. Tolong digunakan apa itu yang ada itu. Jadi semua kegiatan yang ada, keliling juga ada ya, di sekolah juga ada. Itu kan kita itu membatasi, jangan sampai masyarakat itu kena itu calo. Nah, mohon jangan mengurus melalui perantara. Coba datang aja. Kalau anaknya baru lahir, urus saja ke desa. Tinggal bisa ke dinas, nanti ngambilnya juga di desa. Seperti itu. Jadi harapan saya itu mohon jangan memanfaatkan calo, itu saja. Oke, ini tadi berbicara tentang calo sendiri, saya ingin ke Pak Kavi sendiri. Nah, selama ini sebenarnya kendala yang paling sering dialami oleh teman-teman dari Dispenduk Capil Kabupaten Kediri itu apa sih gitu? Kendala yang paling sering dialami? Kendala jaringan. Pertama jaringan semampu kita tetap maksimal, tetapi pasti ada suatu waktu jaringan terputus dari pusat. Kita harus memperbaiki jaringan itu. Kita berkoordinasi dengan pusat untuk perbaikan jaringan itu. Kemudian seperti membludaknya. Nah itu yang bagaimanapun juga sampai saat ini kita tetap antisipasi itu, bahwa kita untuk dengan Dispenduk Capil itu melakukan penambahan SDM, kemudian melakukan inovasi-inovasi, lalu kita melakukan dalam tanda kutip jemput bola ya, kita datang langsung lebih dekat dengan masyarakat agar pelayanan itu tidak terpusat dalam satu titik di Dispenduk Capil, tapi ada lebih dekat dengan masyarakat, juga terurai. Oke. Seperti itu. Oke, itu tadi kendala begitu dari sistem yang dialami oleh Pak Kavi sendiri. Nah, kalau Pak Pangkat, saya ingin tahu nih, kalau kendala yang memang biasa di lapangan itu seperti apa sih Pak biasanya dari warga, apalagi dari pemohon sendiri yang paling sering apa Pak? Iya, jadi begini, ini ya dari apa ya, secara umum ya, secara umum itu memang sebagian besar memang itu masyarakat itu belum menyadari betul ya tentang pentingnya memiliki kependudukan itu, sehingga cara ngurusnya memang ya sulit juga, agak lama. Kemudian yang kedua itu dari itu bisa disebabkan mungkin anggapannya itu ngurus dokumen kependudukan kok prosesnya kok panjang, teko desa, nang kecamatan, nah disebutkan kan seperti itu. Nah dari situ kan itu anggapan dari masyarakat seperti itu.
Tapi sehingga kita potong tadi ya, kita adakan pelayanan bisu tadi. Jadi yang jelas itu yang paling banyak itu. Kemudian kalau data, data itu memang ada yang permasalahan data. Data kadang-kadang KTP itu foto lebih dari 1 kali. Gitu. Dan yang permintaan saya, kalau ngurus kependudukan terkaitan dengan pengisian data dan lain-lain, itu yang penting jujur, kemudian diisi sesuai dengan dokumen yang dimiliki. Sepanjang mengisi itu sesuai dengan dokumen yang dimiliki dan kejujuran itu, tidak ada masalah nantinya seperti itu. Betul, oke. Nah, ini terakhir Pak Pangkat, segmen akhir ini sekali lagi jangan tegaskan kalau semuanya itu gratis dan pelayanannya itu mudah. Jadi monggo pemirsa JTV itu biar nggak ragu lagi gitu untuk ngurus dokumen kependudukan. Ya, jadi begini, saya dengar kembali lagi, tolong kepada masyarakat yang jelas untuk pengurusan semua dokumen kependudukan itu gratis. Untuk gratis, saya minta dengan manfaatkan pelayanan yang kita siapkan, baik di desa, keliling, dan di kecamatan, di dinas kependudukan itu. Jadi kalau kena denda itu gini, kalau orang kena denda itu sama saja dengan kita tuh kalau ngurus itu ya, ngurus perpanjangan STNK. Betul. Sepanjang kita itu sesuai dengan tanggalnya ya tidak kena denda. Iya. Kalau melebihi kan melanggar undang-undang berarti kena denda. Denda itu bukan biaya karena kesalahan kita tidak mengurus seperti itu. Betul. Oke, terima kasih. Nah pemirsa, itu tadi pembahasan kita bersama Pak Pangkat dan juga Pak Kavi dari Dispendukcapil Kabupaten Kediri. Baiklah pemirsa, tak terasa sudah 60 menit saya menemani Anda. Begitu ya, terima kasih bagi Anda pemirsa JTV yang telah menyaksikan dialog khusus JTV Kediri. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami via telepon sore hari ini. Terima kasih kedua narasumber saya sudah hadir menemani saya. Pak Pangkat, terima kasih. Pak Kavi, terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang disampaikan oleh Pak Pangkat dan juga Pak Kavi pada hari ini bermanfaat begitu bagi Anda pemirsa JTV, utamanya warga Kabupaten Kediri. Monggo urus dokumen kependudukan Anda karena semuanya gratis dan juga mudah, karena banyak juga terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Dispendukcapil Kabupaten Kediri. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.